Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12 itu pertama sekali ya, kalau kita di depan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca dalam bentuk responsornya. Saya akan baca ayat yang kita baca ayat 5. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram menunggu 75 tahun, ketika ia dapat dari Haran. Ya, sampai di sini tema khotbah kita hari ini, teladan orang taat. Jadi saudara-saudara, banyak sekali tokoh-tokoh, tetapi bukan semua tokoh menjadi orang yang bisa diteladani. Kalau ini adalah teladan yang bisa kita teladani karena ketaatannya. Jadi kenapa perlu diteladani? Karena ada ketaatan. Tetapi kalau orangnya sendiri tidak taat, maka tidak ada yang perlu diteladani. Teladan artinya adalah orang yang kita contoh ini melakukan seperti yang Tuhan katakan. Itu teladan. Teladan itu adalah orang yang taat kepada firman. Apa yang Tuhan katakan, dia taati. Nah, dalam nas yang kita baca hari ini, ada seorang bapak yang bernama Abram. Abram ini usianya sudah 75 tahun. Bayangkan kalau kita usia 75 tahun lalu suruh meninggalkan keluarga, kampung, saudara-saudara, lalu ke tempat yang belum tahu, mungkin kita masih pikir-pikir. Yang banyak berpikir, banyak pertimbangan. Tapi apa yang terjadi kepada Abram, kita akan melihat apa yang dialami oleh Abram ini ketika Tuhan memanggil dia di usianya yang sudah 75 tahun. Kita perhatikan ya, gambar pertama. Ini Abram bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya kaya. Orang tua Abram ini kaya raya, banyak harta, ya, banyak harta, dan memang ini kampung mereka, tempat tinggal mereka. Tentu sanak saudara, keluarga, semuanya di tempat itu. Jadi dia di tempat ini adalah anak yang sangat beruntung, punya orang tua kaya, anak yang sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi Abram di tengah-tengah sanak saudaranya ini, di tengah-tengah rumah bapaknya ini, dari sinilah dia dipanggil. Ya, Abram dengan orang tua, sanak saudara, rumah bapaknya, dengan semua harta kekayaannya, ada
tinggalkan. Lalu tinggalkan kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Berarti belum jelas. Meninggalkan yang jelas, pergi ke tempat yang belum jelas. Nah, kalau ada orang bekerja seperti ini bahaya biasanya. Meninggalkan pekerjaan yang jelas, pergi ke tempat yang belum jelas. Akhirnya jadi pengangguran. Kan gitu biasanya. Maka ada istilah, kalau belum ada pekerjaan yang baru yang kamu temukan, jangan dulu tinggalkan pekerjaan lama. Ini justru Tuhan yang suruh. Tuhan yang perintahkan kepada Abraham meninggalkan semua yang jelas. Semua yang di depan mata sudah jelas, sudah dinikmati, sudah dirasakan. Pergi meninggalkan semuanya ini ke negeri yang sama sekali kamu belum tahu, yang sama sekali kamu belum lihat, dan bagaimana keadaannya kamu tidak tahu, karena Aku yang akan tunjukkan kepada. Mengapa Tuhan membuat seperti teka-teki? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Kenapa tidak dikatakan ke negeri sana? Di sana nanti lebih baik, lebih kaya nanti di sana daripada di sini. Tidak. Tetapi justru Tuhan menjanjikan kepada Abraham suatu negeri yang belum terlihat dengan jelas, dan Tuhan sebagai petunjuk. Itu sengaja. Kenapa gak jelas dibuatnya alamatnya di sana? Kamu pergi ke sana, nanti setiap hari kamu sampai di sana. Kalau jelas alamatnya, mungkin Abraham bisa pergi sendiri tanpa Tuhan. Oh, tanpa Tuhan aku bisa, karena aku udah tahu di mana alamatnya. Ada Google. Ada Google, aku bisa pergi sendiri. Tapi pada zaman Abraham belum ada Google. Zaman kita sudah ada. Zaman Abraham tidak ada Google. Maka waktu dia berjalan, dia tidak tahu arah kemana mau dituju. Lalu yang menjadi Google Map-nya siapa? Siapa petunjuk jalan yang mengarahkan Abraham dan keluarganya? Siapa? Gak ada tukang Grab. Gak ada. Pada zaman Abraham gak ada Grab, gak ada Google Map. Lalu siapa yang menuntut dia untuk menuju tempat yang dituju? Ya kan Allah tadi yang berkata ya, pergilah ke negeri yang akan ku itu huruf besar, kutunjukkan kepadamu. Berarti yang menjadi pengarah, yang membawa jalan adalah Tuhan. Berarti kenapa Tuhan buat seperti itu? Agar Abraham bergantung kepada petunjuk. Kalau dia nggak bergantung kepada petunjuk, dia akan nyasar. Dia tidak akan sampai. Kalau saudara nggak pernah ke suatu tempat, kalau nggak ada Google, saudara pasti nyasar. Nah, waktu ada Google, saudara akan ikuti itu. 100 meter ke depan belok kiri, saudara belok kiri. Baru maju terus, 200 belok kanan, belok
kita ragu apa yang Tuhan katakan. Kita bimbang, benar nggak yang dibilang Tuhan ini? Kalau benar kok sulit? Kalau benar Tuhan yang suruh, kenapa ada kelaparan? Itu berarti orang yang bimbang. Tetapi Abraham tidak mundur. Dia tidak pernah berpikir kembali ke rumah bapaknya, ke rumah orang tuanya, pulang kampung. Ya, banyak orang kesulitan kan langsung pulang kampung, nyender. Ya kan? Nyenderlah, gak bisa aku gak tahan seperti ini. Nyenderlah, kemana nyender? Kemana sandaran kita? Ke manusia yang lain, bukan ke Tuhan. Itu berarti menunjukkan kita kurang dewasa. Orang dewasa itu dia akan ingat firman, dia akan berpegang pada firman, dan dia akan hidup berjalan bersama Tuhan, mengarungi kehidupan suka duka. Suka duka. Dalam suka duka tetap percaya. Dalam suka duka tetap percaya. Diejek, ditolak, bukan tetap percaya. Itu ya kata-kata. Jadi karena dua anak banyak ada dua anak. Nah, kenapa bisa dalam suka duka diejek, ditolak, tetap percaya? Karena hatinya fokus kepada satu hal, bergantung kepada satu hal, tidak kepada banyak sandar. Kita sering kalau mengalami kesulitan mau nyandar kemana-mana, yang penting gak sulit. Padahal kalau Abraham tadi di tengah kesulitan sekalipun dia tetap menyandar kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan genap dalam hidupnya. Kita perhatikan ya, Abraham belum tahu kemana pergi, tapi pergi aja. Ini kayak orang bodoh ya, nggak tahu kemana tapi pergi aja. Kan seperti orang bodoh ya. Kok bodoh kali kau? Di sana harta bapakmu melimpah, sama siapa nanti? Kau mau pergi? Kalau saudara pilih mana kira-kira? Pilih bapak atau pilih Tuhan? Bapak banyak harta, Tuhan tak tahu kemana. Pilih mana? Mana kau pilih? Mana kau pilih? Tuhan atau harta? Ya kan itu kan? Ya pasti di dalam hati manusia harta dulu lah. Tuhan nanti aja. Kapan Tuhan mau mati dan ruang ICU? Dari ruang ICU gak ngerti lagi apa-apa, lalu masuk neraka. Karena bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur hidup kita. Jadi jangan pikir bahwa hidupmu adalah hakku, tapi hidupku adalah haknya Tuhan, milik Tuhan. Jadi kemana dia pergi, dia tidak tahu, namun ada perkataan Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan yang menunjukkan arah tujuannya. Dia percaya Tuhan, maka Tuhan yang berjanji, Tuhan yang dia percaya. Saudara, janji siapa yang saudara pegang sampai hari ini? Janji siapa yang melekat kita pegang, sehingga janji Tuhan tidak mendapat tempat? Sudah terlalu banyak janji-janji di dalam. Kita pegang semua janji-janji orang. Janji Tuhan mau masuk, gagal di tempatnya. Ya, sehingga di rumah janji palsu. Semua janji-janji manusia itu yang kita pegang, janji palsu, membuat kita kecewa. Janji Allah adalah janji yang tepat dan benar. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Tapi kalau janji manusia, kau yang berjanji, kau yang memberikan, itu manusia. Apa
Nah, padahal palsu. Begitu berumah tangga nanti mana bulannya? Mana ditanya? Ya, udah bulan-bulanan. Bukan lagi bulan-bulanan jadi. Kalau bulan-bulan ya senyum, kan bulan-bulanan. Bulan tua ngamuk. Karena nggak ada uang, itu bulan-bulan. Tapi waktu pacaran, baik bulan tua, baik bulan muda, akulah yang tercantik itu. Ya ada duanya. Satu-satunya kau. Begitu jadi dua. Tak di mana satu-satunya tadi. Ya, udah hilang satu-satunya, sudah banyak dua-duanya. Yang kedua kedai kopi, yang ketiga tempat nongkrong. Ya kan, walaupun bukan wanita, tapi bisa yang lain contoh untuk hati kita daripada istri kita. Maka suami-suami tidak lagi cantik dari istri, maka istri ditinggal. Dulu waktu pacaran gak mau tinggal sedikit pun, mau sama terus. Tapi begitu rumah tangga ditinggal lebih lama. Lebih lama dia di kedai kopi daripada bersama istri. Berarti di tanggal bulan itu sudah hilang ya. Sudah kabur bintangnya. Nanti bintangnya berkedip-kedip. Indah sekali ya. Tapi begitu rumah tangga berkedip-kedip. Tadi cas-cas kedip-kedip padam. Makanya berantak gitu ya. Nggak terlihat lagi indah. Seharusnya semakin lama berumah tangga, semakin indah rumah tangga. Kalau Tuhan nomor satu. Kalau Tuhan dihadirkan di rumah tangga, itu membuat keindahan semakin cepat. Tapi semakin jauh Tuhan, keindahan itu jadi redup, jadi padam. Akhirnya pakai makeup pun istri salah. Tidak, pakai makeup salah, nggak pakai makeup dimarahi. Jadi serba salah ya. Udah habis mampu beli makeup memarahi wajahnya. Gitu ya. Jadi wanita ini serba salah. Udah capek melahirkan, capek masak, dimarahi lagi. Seharusnya kan nggak gitu ya. Kok capek kau ya istri? Jadi bantu. Kita kerjasama. Kalau kerjasama suami istri indah sekali rumah tangga. Jadi bagian yang suami istri yang belum kerjasama mulai. Apalagi kalau sudah mati nanti nggak bisa lagi kerjasama. Tolong istri dulu, nggak bisa lagi. Waktu hidup ini, waktu yang singkat ini kita bisa kerjasama, saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan. Kalau tolong istrinya nggak terlalu capek, maka terpelihara warna kawetan. Tapi kalau terlalu lelah, dia cepat, dia tua, lalu kita pula yang manja dengan dia. Kayak mama aku sudah dia, makan semua sama dia. Dia karena capeknya dan lelahnya, akhirnya cepat dia tua. Kita yang tua, maunya sama-sama ya. Semua pekerjaan kita kerjakan bersama, anak-anak pikirkan bersama, rumah tangga berbaiki bersama. Kalau ada kunci yang rusak, kerjakan. Jangan banyak di kedai kopi. Kedai kopi itu bukan apa namanya ya, bukan hidup, tapi utang. Kalau saya pakai kedai kopi pasti harus bayar rumah. Kalau di rumah kita bisa memberikan kelegaan kepada pasangan dan anak-anak kita. Berikan waktu. Ya, itu diperlukan oleh sang istri. Setuju ya, istri-istri? Atau yang malas juga dekat dengan suami. Mana tahu mau coba lihat radio, mak lihat muka. Mana tahu istri juga sudah mak lihat suami kan nggak datang lagi. Dulu ganteng, sekarang nggak lagi. Baik, jadi Tuhan bagi Abram nomor satu sehingga dia tidak takut berjalan walaupun belum tahu arah dan tujuannya. Kita teruskan. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini, apa yang menjadi pegangan Abram? Ada janji. Tuhan yang menyuruh, Tuhan berjanji. Ada dua janji Tuhan kepada Abram. Satu,
dari satu orang. Dari satu Abram, Allah mau memberkati menjadi bangsa besar dan masih. Jadi kalau gabung dengan bapaknya, tak mungkin Tuhan berkati. Siapa yang diberkati karena dia di rumah bapak? Maka untuk berkat itu turun, tanggalkan orang tuamu, berjalan dengan aku, maka berkatku turun atas. Kalau dia tinggal di rumah bapaknya, ketika Abram diberkati melimpah kaya, apa kata orang? Warisan bapak, ya kan? Kalau dia rumah bapaknya yang kaya, lalu Abram juga kaya, pasti orang sekitar berkata, oh Abram berkata warisan lebih banyak dari abangnya. Harta kekayaan bapaknya sama dia. Pasti itu omongan orang, kata orang. Tapi ketika dia tinggalkan semua, berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Allah memberkati, maka nama Allah yang dimuliakan, nama Allah yang ditinggikan, bahwa Allah yang memberkati Abram, bukan bapak. Jadi Allah mau supaya lewat hidup kita Allah terlihat, Allah termulia, bukan terbaik. Jadi itu tujuan Allah sehingga dia suruh pergi, tinggalkan kampung halamanmu, karena aku mau bersama dengan engkau dan aku akan memberkati. Saudara-saudara, seringkali orang yang bergantung kepada keluarganya, berkat Tuhan gak turun. Saya perhatikan banyak sekali, termasuk keluarga dari pihak kami. Sejak dia berumah tangga bergantung terus kepada orang tua, gak turun berkat sama dia. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan, berkat mengalir. Berkat Tuhan diberikan kepada orang yang berjalan bersama Tuhan, itulah Abram. Ini jadi menjadi bangsa besar, menjadi masyhur. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abram yang kedua adalah menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, oleh keturunannya akan datang juru selamat. Mari kita bandingkan Galatia 3 ayat 8. Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah menggunakan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Berarti janji yang diberikan Allah kepada Abram ini adalah janji tentang keselamatan jiwa bagi semua kaum di muka bumi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati berkat rohani, bukan berkat materi. Berkat rohani, berkat keselamatan jiwa, karena melalui keturunan Abram akan lahir juru selamat, Yesus Kristus. Kemudian ayat 16 kita bandingkan pasal 3 ayat 16, 2, 3 ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Berarti janji yang Allah tawarkan kepada Abraham adalah janji tentang kedatangan Kristus melalui keturunan
ada firman. Ketika firman itu datang kepada Abraham secara pribadi, apa responnya? Apa tindakannya? Dari ayat 4 kita baca bersama. 2 ayat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sampai di situ. Berarti dari pihak Abraham apa? Taat. Lalu pergilah Abraham itu berarti ada ketaatan terhadap perintah Tuhan. Pergilah, tinggalkanlah kampung halamanmu, tinggalkanlah rumah bapakmu, ke negeri yang kutunjukkan, aku akan memberkati engkau. Olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Janji ini dipercaya Abraham sehingga bukti dia percaya, dia pergi seperti firman Tuhan. Seperti apa yang difirmankan dia bertindak. Itulah iman. Iman artinya aku bertindak seperti yang Tuhan katakan. Jadi sekarang hubungannya dengan kita. Kita juga belum tahu di mana letak surga. Siapa yang pernah ke surga? Melalui TV. Ya, siapa yang pernah? Belum ya. Jadi kenapa kita percaya ada surga? Karena ada Allah yang mengatakan. Lalu di mana surga? Kapan kita bisa tiba di sana? Bagaimana supaya kita tak salah? Harus ada yang menunjukkan. Seperti Abraham katakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kita kepada
temannya lagi, Bu, hari ini apa lagi ya? Jadi sama dia nggak dikasih tahu, hanya langsung ke saya. Begitu saya bilang, temanku mau lagi loh korban di sana. Dia mau nangis, dia mau loncat, mau dia pokoknya sukacita sekali. Kenapa? Ketika aku taat, terbuka pintu untuk ini. Sekian lama dia tidak taat, nggak bisa dia buat apa-apa. Dan tidak disukacita. Itu kesaksiannya. Tapi begitu dia taat, akhir-akhir semester, mau taat, dia baru mau taat. Jangan-jangan saudara juga mau taat ke neraka ini, kan? Mau taat, mau masuk surga baru taat. Rugi. Sekarang taat itu jauh lebih. Dari awal kita taat, banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau sudah berubah baru taat, susah. Ayo teh bisa, aduh sakit pula pagiku hari ini. Ayo teh bisa sakit perutku. Ayo ikut perbagian tubuh sudah kurang. Ya, banyak sekali alasan-alasan. Maka waktu yang masih ada, kekuatan yang Allah beri, kita pakai untuk taat. Karena orang taat yang akan bersuka. Saya waktu menyaksikan sukacita luar biasa. Ini kayak orang jatuh cinta lagi. Kan biasa orang kalau beriman itu kayak jatuh cinta. Wah, cinta kali, gak terlukiskan. Persis dia begitu semua. Saudara dia pernah mengalami sukacita seperti jatuh cinta. Agak pernah jatuh cinta ya, belum. Kawin dijodohkan jadi gak jatuh cinta, gak pernah mengalami. Nah, orang yang pernah jatuh cinta, begitulah rasanya beriman. Waktu kita beriman kepada Yesus itu kayaknya sukacita sekali. Tak bisa dilukiskan, gak bisa diceritakan, tapi dia alami. Jadi siapa yang belum pernah mengalaminya, alami sesuatu. Rugi kalau tak mengalami ya. Sukacita sekali. Nah, sesudah kita diselamatkan, taat, sukacita juga beriman. Makanya saya nggak mau nggak taat. Sampai akhir hidup saya harus taat. Karena ketika saya taat, sukacita saya beriman. Ketika nggak taat, kering. Ini dari 2 minggu saya sampaikan. Siapa yang tidak taat, kering kerotak. Ya. Maka bukan karena kurang gizi, tapi kurang firman, kurang taat kepada firman. Gizinya banyak, tetapi dibuang percuma. Karena firman tak dinikmati. Harusnya gizi rohani itu yang dimakan. Barulah kelihatan wajahnya ceria. Kalau gizi jasmani masuk, tapi gizi rohani enggak, kering. Jadi udah putih-putih ya. Kalau nggak makan makanan rohani tambah hitam kurang. Tapi hitam putih ya, kalau rohaninya baik, hubungannya baik dengan Tuhan, dari hitam manis. Ya, hitam manis. Bukan hilang hitamnya, tinggal manisnya. Tapi karena pancaran dari dalam itu membuat dia kayaknya cerah ya, hitamnya nggak kelihatan lagi, jadi manisnya yang kelihatan. Nah, coba lihat wajah saudara-saudara di
beban berat? Rata beban hidupmu di dalam dunia fana. Serahkanlah semua hidup kepada Yesus Tuhan. Mau serahkan atau bawa pulang? Siapa yang mau bawa pulang bebannya? Atau mau serahkan ke Tuhan? Berapa lama kita hidup? Apa sih berat-berat? Berapa lama lalu ini? Mengapa pikul-pikul dosa? Bisa ada tempat kelegaan. Tuhan sudah menanti kita. Mari kepada semua yang letih sudah berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Tidak ada kelegaan di mana-mana. Di restoran ada, di mall ada, di tempat rekreasi ada, tetapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Siapa yang butuh kelegaan, datanglah kepadanya. Itulah arti percaya. Percaya berarti datang. Mari katanya, kalau saudara percaya, datang kepada panggilan Yesus. Aku jalan katanya, terimalah jalan itu supaya dia menuntun saudara sampai ke tujuan yang bakal rumah Bapa yang kekal. Itu arti percaya. Percaya itu apa yang Allah janjikan kepada kita, kita hidup seperti itu. Janjinya aku jalan, berarti tidak ada jalan lain. Janjinya dia memberi kelegaan, berarti tidak ada di mana-mana. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus jalan yang membawa kita ke negeri langkah akan ditunjukkannya. Dia membawa jalan bagi kita. Jadi seorang yang percaya menerima dia pasti sampai tujuan. Abraham sampai? Ya, Abraham sampai ke tujuan. Perhatikan ini ketaatan. Jadi waktu Abraham taat, anaknya sendiri pun dia rela persembahkan. Bayangkan. Kenapa? Anakku bukan milikku. Ini dari Tuhan. Kalau kau katakan persembahkan, persembahkan. Dia berkuasa membangkitkan anak. Ternyata ini adalah gambaran Allah. Gambaran Yesus yang dikorbankan menggantikan anaknya. Anaknya nggak jadi ya. Anaknya kemarin waktu Abraham ambil pisau langsung ditangkap malaikat. Jangan kau bunuh anak. Aku sudah tahu hati. Kau mau ngasih aku ketahuan. Ada domba petani. Nah itu domba itu gambaran daripada domba Allah. Anak domba Allah yang sesungguhnya yang dipersembahkan menggantikan kita adalah Kristus. Kristus mati bagi kita dan ini digenapi melalui janji Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Janjinya genap. Nanti saudara baca di rumah Matius pasal 1 ayat 1 bahwa Yesus lahir dari keturunan Abraham. Berarti yang janji Tuhan itu benar-benar genap. Saksikan dengan janji Tuhan. Apa arti percaya? Percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Ketika kita percaya apa yang Tuhan janjikan, kita mentaati itu. Kita hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Aku jalan, kita berjalan bersama Dia. Dia yang bawa kita bersama Dia. Aku memberi kelegaan, kita datang kepadanya, memberikan semua beban dosa kita, sehingga kita menerima kelegaan. Ya, teladan orang taat perlu kita teladani. Teladan Abraham perlu diteladani, bukan perlu diketahui. Sebagaimana Abraham taat kepada firman Allah, demikian juga kita taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Itulah arti percaya dan taat. Percaya dan taat, menerima dan hidup di dalam firman itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyaksikan, mendengarkan apa yang Engkau katakan melalui teladan kehidupan Abraham. Ketika Engkau memanggil dia, meninggalkan apa yang
dibakar. Kami belum tahu di mana surga, tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau jalannya, Engkau akan menjemput